Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Azhara dengan Divya Angelina. Next. Kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Next. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Aliran dalam etika. Etika deontologi memandang suatu tindakan baik atau buruk berdasarkan pada kesesuaian dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan hasil dari suatu tindakan. Bagi penganut deontologi, suatu tindakan dikata baik jika seseorang sudah menunaikan kewajibannya. Intinya etika deontologi lebih mengedepankan proses ketimbang hasil. Etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu egoisme dan utilitarianisme. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan berakibat baik untuk pelakunya. Dua, utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibat terhadap banyak orang. Etika keutamaan mempunyai tujuan, yaitu menjadikan orang jadi orang baik, tidak hanya berbuat. Next. Pengertian etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditemukan dalam suatu komunitas tertentu. Pengertian moral dan Pancasila. Moral adalah hasil penilaian tentang baik buruk seseorang atau suatu masyarakat. Penilaian di sini berarti suatu tindakan terhadap seseorang atau masyarakat apa yang dinilai adalah keseluruhan pribadi orang atau masyarakat itu. Dengan perkataan lain, moral berkaitan dengan integritas manusia dan harkat dan martabat sebagai manusia. Next. Nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis. A. Nilai ketuhanan. Secara hierarki nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini, nilai ketuhanan. Perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah, hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan kasih sayang antar sesama, akan menghasilkan konflik dan permusuhan dari nilai ketuhanan karena menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. B. Nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan adalah keadilan dan keadaban, keadilan masyarakat, keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu sosial, makhluk bebas, mandiri, dan makhluk Tuhan yang terkait hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengidentifikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, benda tak hidup. Karena itu suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. C. Nilai persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat diperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan tidak baik. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan sangat mungkin seseorang akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama, sila ke-1. Namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik dari nilai persatuan yang menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. D. Keempat, nilai kerakyatan dalam kaitannya dengan kerakyatan terkandung nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan.
Kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi atas nama mencari kebaikan. Pandangan minoritas belum tentu kalah dibandingkan dengan pandangan mayoritas. Kelima, keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Sesuatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Menurut Kobrek 1995-37, keadilan merupakan kebijakan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas sama derajatnya dengan orang lain. Dari nilai ini dikembangkan perbuatannya yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil. Pancasila sebagai problem bangsa. Pancasila sebagai solusi masalah bangsa, yakni dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bangsa supaya bisa menjadi solusi atas sesuatu masalah yang ada. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah sumber atau pokok dari segala hukum negara. Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan. Masalah apapun akan diselesaikan secara hukum. Hukum pun juga terbagi lagi, ada beberapa hukum menurut sifat, waktu, isi. Hukum itu yang akan menyelesaikan suatu problem bangsa. Singkatannya, Pancasila adalah sumber hukum untuk mengatasi segala macam problem bangsa. Kami akan menayangkan studi kasus dari Pancasila sebagai sistematika dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama.
Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini ada apa, Bu? Ini nih, murid berandalan, melanggar aturan lagi. Kok cuma saya, Bu, yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum, Bu? Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali, tutup 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Sekian dari presentasi ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.